Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melaksanakan praktek kegiatan coaching. Saya sendiri nama Egi Ginanjar dari SDN 2 Wilanagara, dan ini rekan saya. Saya Meriam Beliani dari SDN 1 Makarwangi. Dan saya Yafi Nurholmiati dari SDN Kutaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yafi dan Pak Egi. Selamat pagi Bu Meri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching, di mana nanti Bu Yafi sebagai coach dan Pak Egi sebagai coachee. Di sini saya akan mengingatkan khususnya kepada Bu Yafi yang akan berperan sebagai coach. Seorang coach itu harus menguasai 3 komponen. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan harus hadir sepenuhnya ya Bu ya. Dan untuk Pak Egi juga ketika nanti menyampaikan permasalahan itu harus sesuai dengan alur tirta, di mana nanti tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawabnya itu harus sesuai ya Pak ya, dan harus terlihat. Mungkin itu saja. Mangga silahkan dilakukan praktek coachingnya. Semangat Bapak Ibu. Saya doakan semoga praktek coaching pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, itu saja Pak, Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yapi. Waalaikumsalam Pak Egi. Bu Yapi sibuk nggak? Enggak nih Pak Egi, kebetulan lagi santai. Kalau nggak sibuk, bisa tidak ngobrol-ngobrol dengan saya sebentar? Boleh Pak Egi. Ada apa Pak Egi nih? Kelihatannya seperti orang sedang bingung. Ada yang bisa Iya bantu? Bu Yapi, ini saya lagi galau. Kalau bahasa zaman sekarangnya galau Bu Yapi. Saat ini saya mau curhat ke Bu Yapi tentang kondisi di kelas saya Bu Yapi. Jadi gini, ada 2 orang siswa di kelas saya, di kelas 6, yang selalu 2 orang siswa tersebut tidak fokus terhadap pembelajaran. Ada aja ulah mereka seperti bercanda atau ngobrol kedua orang tersebut. Pokoknya setiap harinya itu pasti ada aja yang mereka lakukan. Ya, oh gitu ya Pak Egi. Mudah-mudahan nanti bisa ada pencerahan ya Pak. Nah, Pak Egi, dari pembicaraan kita sekarang sebenarnya apa yang ingin Pak Egi dapatkan? Saya ingin mendapat ide baru Bu Yapi supaya bisa mengatasi hambatan belajar 2 orang siswa kelas 6 tersebut. Mereka suka tidak bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran, sehingga ketika saya memberikan soal evaluasi mereka tidak bisa mengerjakannya. Jadi saya jadi bingung Bu Yapi. Jadi Pak Egi ingin mendapatkan ide-ide baru untuk mengatasi 2 orang siswa kelas 6 yang kurang fokus belajar, gitu ya Pak Egi? Iya Bu Yapi. Nah, Pak Egi bisa mendeskripsikan lebih jauh nggak ide-ide baru apa yang Pak Egi ingin dapatkan? Begini Bu Yapi, hampir setiap saya memberikan materi pembelajaran di kelas 6, kedua orang siswa tersebut selalu tidak bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kelihatannya motivasi belajarnya itu sangat kurang sekali. Hal ini terbukti pada saat saya memberikan soal latihan ataupun evaluasi, mereka tidak bisa mengerjakannya. Jadi Pak Egi merasakan kesulitan dalam memberikan motivasi belajar kedua orang siswa tersebut, gitu ya Pak? Iya Bu Yapi, mereka terlihat selalu tidak bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran. Akibatnya mereka tidak bisa mengerjakan soal evaluasi dibandingkan dengan siswa lainnya Bu. Jadi Pak Egi merasa adanya perbedaan motivasi belajar 2 orang siswa tersebut dibanding dengan siswa lainnya ya Pak ya? Iya Bu Yapi. Kira-kira faktor apa yang menjadi penyebab 2
bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, Pak? Kalau menurut saya, mungkin saja mereka kurang tertarik dengan media yang saya gunakan dalam pembelajaran Bu Yopi. Selama ini saya hanya menggunakan buku paket sebagai media pembelajarannya. Belum pernah saya menggunakan sumber belajar lain atau media lain yang bervariasi. Dan juga saya jarang menampilkan PowerPoint ataupun video menggunakan Infocus sebagai media pembelajarannya. Saya juga jarang Bu melakukan ice breaking di tengah-tengah pelajaran. Pak Egi bisa menyimpulkan kedua siswa tersebut itu tidak bisa fokus dan kurang memiliki motivasi belajar yang baik itu dilihat dari apanya ya Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Bu, ketika saya menyampaikan materi mereka acuh, kadang-kadang ngobrol, bercanda, sesekali saya tegur mereka. Mereka kadang-kadang seperti memperhatikan, kemudian bercanda lagi. Ketika pembelajaran selesai, saya kasih soal evaluasi. Nah, kedua siswa tersebut tidak bisa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri dan ini sering terjadi Bu. Tadi Pak Egi menyampaikan bahwa media pembelajaran yang selama ini digunakan hanyalah buku paket saja, sehingga media pembelajaran yang digunakan tidak bervariasi. Selain itu, Pak Egi juga jarang menggunakan Infocus untuk menampilkan PowerPoint atau menayangkan video sebagai media pembelajarannya, dan jarang melakukan speaking di tengah-tengah pembelajaran. Mengapa Pak Egi bisa terjadi seperti itu? Ada beberapa alasan ya Bu Yopi. Pertama, sekolah saya hanya memiliki satu buah Infocus sehingga tidak memungkinkan untuk selalu saya gunakan dalam pembelajaran. Kedua, saya pikir media pembelajaran yang digunakan sudah cukup menumbuhkan motivasi belajar semua siswa saya di kelas. Nah, sekarang apa yang dapat Pak Egi lakukan untuk membuat dua siswa Pak Egi tersebut agar bisa fokus dalam belajar? Yang pertama yang saya ingin lakukan adalah mengetahui apa dulu nih penyebab ketidakfokusan mereka dalam pembelajaran. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka dengan mengetahui dulu kesiapan belajar mereka serta minat profil belajar kedua siswa tersebut Bu Yopi. Nah, kira-kira kegiatan apa lagi yang bisa membantu kedua siswa tersebut untuk lebih fokus lagi dalam belajar? Saya akan berupaya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dan juga menyenangkan, menumbuhkan motivasi intrinsik. Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi supaya pembelajaran tidak terkesan kaku Bu Yopi, dan juga tidak membuat siswa bosan dan jenuh. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran akan diselingi ice breaking atau juga bisa dengan teknik stop. Kemudian kegiatan apa lagi nih yang Bapak lakukan supaya mereka semakin termotivasi dalam belajar? Saya rencananya akan membuat RPP berdiferensiasi Bu Yopi, langkah untuk memenuhi bentuk diskusi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Sejauh ini apakah Pak Egi sudah mendapatkan pencerahan Pak? Alhamdulillah Bu Yapi, saya mendapat pencerahan yang luar biasa setelah ngobrol dengan Bu Yapi. Mungkin intinya saya harus membuat RPP berdiferensiasi, di mana dalam langkah kegiatannya yang pertama saya bisa melakukan teknik stop agar siswa menjadi lebih nyaman dan rileks ketika akan memulai pembelajaran. Kedua, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi. Mencari banyak sumber untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Saya juga bisa lebih sering menggunakan Infocus untuk menampilkan PowerPoint atau menayangkan video sebagai media pembelajarannya. Ketiga, di tengah-tengah kegiatan pembelajaran, saya akan menyelingi pembelajaran tersebut dengan ice breaking supaya pembelajaran tidak membosankan. Baik Pak Egi, sekarang rencana Pak Egi apa? Saya akan memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian menyusun RPP berdiferensiasi, menyiapkan sumber serta media pembelajaran yang bervariasi,
membuat materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, mencari dan mengumpulkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, Bu Yopi. Nah, itu bagus Pak Egi. Apakah di sekolah Bapak ada rekan kerja yang bisa membantu? Kalau rekan yang membantu tentu saja ada ya, Bu Yopi. Jadi ada rekan guru di sekolah itu bisa membantu, kepala sekolah juga bisa membantu dan mendukung, dan juga orang tua siswa. Ya, alhamdulillah ya Pak. Ada lagi nggak Pak ide-ide baru yang bisa diterapkan Pak Egi? Ada, Yopi. Saya sesekali akan membawa siswa saya untuk belajar di ruang kelas seperti di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, tetapi tidak jauh jaraknya dengan sekolah pada materi-materi tertentu yang berkaitan dengan lingkungan. Hal ini akan saya lakukan supaya anak-anak bisa bereksplorasi dan menggali potensinya. Ya, baik. Sekarang target implementasinya kapan nih Pak Egi? Kalau keinginan saya secepatnya, Bu Yopi, hal ini harus segera saya lakukan karena nggak baik dibiarkan terlalu lama dan harus segera ada tindakan. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Diharapkan mereka sudah berubah dalam cara belajar, bisa mengikuti pembelajaran dengan motivasi belajar yang baik, sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan PAS ini secara mandiri dengan penuh percaya diri, gitu Bu Yopi. Ya, secepatnya ya Pak Egi ya, supaya saya juga tahu progres dari implementasi agenda yang sudah direncanakan. Gimana kalau minggu depan kita ngobrol lagi Pak Egi? Siap, setuju banget Bu Yopi. Jadi minggu depan kita agendakan pertemuan lagi ya Pak? Siap, iya Bu Yopi. Nanti sekalian sambil ngopi atau minum teh biar suasananya lebih santai lagi ya Bu Yopi. Ya, siap Pak Egi. Ya, terima kasih atas waktu coachingnya ya Bu Yopi. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Egi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana proses coachingnya sudah selesai? Alhamdulillah Ibu Sudah selesai. beres. Alhamdulillah. Tadi saya mengamati dari kejauhan. Alhamdulillah proses coaching pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Di mana tadi saya perhatikan Bu Yafi itu sebagai coach itu sudah menguasai ketiga kompetensi yang sudah saya kasih tahu dari awal ya Bu ya. Bu Yapi udah dapat hadir penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Ya. Dan untuk Pak Egi juga alhamdulillah Pak Egi ketika menyampaikan permasalahan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Tujuannya sudah terlihat, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah sesuai. Terima kasih Ibu, terima kasih. Jika harus memberikan nilai itu mungkin rentang 1 sampai 4 itu saya akan memberikan nilai 4 untuk proses coaching pada hari ini. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.